Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Adian Maulana, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Jombang, Jawa Timur. Saya memang telah lama mengenal blogger. Waktu itu saya memakai domain www.pakgurunine.blogspot.com. Melalui media online tersebut, blog itu saya gunakan sebagai media publikasi sekaligus etalase dari gagasan-gagasan saya yang tertulis dengan berbagai topik karena memang saya suka menulis esai. Selain itu juga melalui blog tersebut saya juga menjadikan materi-materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya buat ringkasannya sebagai bahan media pembelajaran yang saya sampaikan kepada murid-murid di kelas. Awalnya blog ini menggunakan domain gratisan, yakni pakgurunine.blogspot.com. Namun dalam perkembangannya ketika saya mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata domain itu bisa diganti, akhirnya saya menggantinya dengan domain yang berbayar sehingga jadilah alamat blog saya itu menjadi www.pakgurunine.com atau pakgurunine.com seperti itu. Dengan domain seperti ini, kesan gratisan mungkin sedikit tertutupi, namun sebenarnya sama bahwa media ini adalah media yang murah. Kalaupun harus diganti domainnya, itu pun setahun sekali berbayar dan sangat terjangkau. Sehingga melalui blog ini benar-benar bisa menjadi media aktualisasi diri saya, media publikasi karya-karya saya, dan juga media pembelajaran yang memudahkan saya menjalankan peran sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Jombang. Dengan bantuan kecerdasan artifisial melalui ChatGPT, saya kemudian bisa mendapatkan coding HTML untuk membangun, mendesain LMS sederhana ya dengan alur cinta seperti itu. Akhirnya melalui coding yang saya peroleh dari AI tersebut, kemudian saya pasang di blog dan ternyata bisa tampil layaknya LMS yang setidaknya bisa membantu saya meningkatkan citra tampilan pakgurunine.com dalam konteks sebagai LMS PAI BP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti secara sederhana. Sebelum membuat coding HTML dengan bantuan AI, saya sudah merancang dulu konsep LMS atau alur belajarnya. Saya menemukan akronim cinta yang itu sebenarnya respon dari model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran berbasis pengalaman. Cinta ini adalah akronim dari yang pertama adalah cermati fenomena. Peserta didik di awal pembelajaran diajak untuk mencermati, mengobservasi apa saja yang bisa dicerapnya untuk dijadikan sebagai pembelajaran, sebagai media pembelajaran yang masuk dalam mindsetnya. Itu adalah C. Yang kedua adalah I, integrasikan dengan ilmu. Setelah mendapatkan fenomena, dapat menjadi dari fenomena-fenomena yang ada, kemudian peserta didik diminta untuk mengintegrasikannya dengan ilmu. Tentunya beragam ilmu multidisipliner, karena anak-anak memiliki pengalaman belajar yang kaya melalui berbagai mata pelajaran. Sehingga fenomena itu bisa diintegrasikan dengan sudut pandang atau perspektif yang beragam, tentunya berbasis pada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah nalar islami. N-nya adalah nalar islami.
Melalui nalar Islami ini, karena ini adalah karakter dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, maka peserta didik diminta untuk mengkorelasikannya, mengasosiasikannya, mencari legitimasi dari Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat-pendapat ulama yang mendukung apa yang telah dicermati, apa yang telah diintegrasikan dengan ilmu. Inilah yang dimaksud dengan nalar Islami. Yang keempat adalah tindak nyata. T-nya adalah tindak nyata. Dari apa yang sudah dipelajari tadi melalui proyek-proyek sederhana itu, maka yang dilakukan adalah tindak nyata. Melakukan proyek sederhana, apa yang bisa dilakukan melalui kegiatan pembelajaran pada tema tersebut. Sifatnya adalah praktis, sifatnya adalah sesuatu yang sederhana. Kenapa harus ada tindak nyata? Karena memang misi dari pembelajaran pendidikan agama Islam adalah menjadikan pembelajaran agama Islam ini menjadi membumi, tidak hanya sekedar mengawan-awan, tidak hanya sekedar hafalan, tidak hanya sekedar doktrin, tapi mewujud dalam bentuk perilaku sederhana yang inspiratif, tentunya juga bernilai ibadah. Dan yang terakhir hanya adalah apresiasi dan refleksi. Semua rangkaian kegiatan yang setelah dilakukan itu, kemudian guru melakukan apresiasi atas kerja, kinerja peserta didik, dan kemudian bareng-bareng melakukan refleksi untuk mendapatkan kesan, pesan, dan juga what next, apa yang harus sebaiknya dilakukan berikutnya. Inilah yang dimaksud dengan alur belajar cinta. Cermati fenomena, integrasikan dengan ilmu, nalar Islami, tindak nyata, dan apresiasi serta refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mami Rosita MPDI, pengawas PAI Kemenak Kabupaten Jombang, menyampaikan dukungan yang sepenuhnya kepada Pak Nine Adi Maulana MPDI, guru SMA Negeri 2 Kabupaten Jombang, untuk menjadi guru yang berdedikasi. Saya sangat menghargai, mengapresiasi, dan mengakui bahwa beliau adalah seorang guru yang kreatif dan inovatif. Melalui sentuhannya, kelas-kelas PAI yang penuh dengan nilai, pembelajaran PAI yang penuh dengan nilai dan norma menjadi kelas yang hidup, menyenangkan, dan sangat menggembirakan pada peserta didik. Apalagi dengan kreativitasnya dan inovasinya dengan menggunakan pembelajaran berbasis digital melalui blog, pembelajaran PAI semakin mengena dan semakin bernilai literasi serta mendalam pada peserta didik. Di blog beliau www.pakgurunine.com banyak sekali kita temukan tulisan-tulisan beliau yang inspiratif, termasuk tentang materi-materi PAI. Beliau menggunakan pendekatan cinta, CINTA, yaitu C, cermati fenomena, I, integrasi dengan ilmu pengetahuan, N, nalar secara Islami, T, tunjukkan tindak nyata, dan A, apresiasi dan refleksi. Ini merupakan pendekatan yang sangat komprehensif di dalam mengajar PAI dengan menggunakan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Saya Ririn Eva Hidayati, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bakti Syukur Khadijah, dengan penuh kebanggaan mendukung Bapak Nine Adi Maulana, guru yang memaknai teknologi sebagai jalan dakwah dan pengabdian. Melalui pakgurunine.com, beliau memanfaatkan dunia digital bukan sekedar untuk mengajar, tetapi untuk berkhidmat, berbagi ilmu, menginspirasi rekan sejawat, dan menebarkan manfaat seluas-luasnya. Dalam setiap tulisannya ada jejak dakwah ilmu. Dalam setiap karyanya ada niat ibadah yang menuntun banyak hati untuk terus belajar dan berbuat baik. Saya percaya dedikasi beliau adalah bentuk nyata dari sabda Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya.